Oke, perkenalkan nama gue Andika Ahmad. Gue ada lulusan SMK dan fresh graduate. Kali ini gue bakal membaca atau melanjutkan seri membaca gue di YouTube, yaitu membaca buku. Buku yang gue baca yaitu buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Di sini gue bakal baca atau ngelanjutin baca gue. Terakhir kali gue baca ada di bab 3, yaitu hidup selaras dengan alam. Oke, mari kita baca. Saat menulis buku ini, anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi yang tidak bisa apa-apa hingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba belajar berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna. Tangannya masih lurus, menggantung, dan belum berayun, layaknya cara berlari orang yang lebih dewasa. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, ia selalu tampak kurang seimbang dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. Satu prinsip utama Stoisme adalah bahwa kita harus hidup selaras alam, atau bahasa Inggrisnya in accordance with nature. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras dengan alam dan stoisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka. Di dalam stoisme, dalam tanda kutip alam atau nature dengan huruf pertama kapital di sini lebih besar dari lingkungan hidup yang serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks nature dari manusia, stoisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar atau akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan atau life of virtues. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete atau virtu atau kebajikan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya. Karena itulah esensi nature atau alam berdasar dari menjadi manusia. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal-muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar atau rasio sebagai sebuah karunia dari Sang Pencipta dan mungkin bersifat abstrak. Oke, ada motor, ada dua motornya, dan dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribu tahun, hasil kerja dan interaksi berbagai bagian di otak yang rumit. It does not matter where it came from. Stoisme lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak atau terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba. Tetapi, untuk pembahasan ini, kita mengasumsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, ya elah, apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua. Tetapi kemudian stoisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Argumennya kurang lebih seperti berikut. Oke, kenapa stoisme lebih jauh atau lebih menekankan kita harus menekankan rasionalitas dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama, jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam.
Alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis kita tidak berbeda dengan binatang. Ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia. Karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya tinggal di savana luas atau di hutan alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam ini rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar atau akal sehat atau kepala dingin walau hanya sesaat. Oke, kita ambil 3 aja ya. Situasi sehari-hari yang menyebabkan kita atau mungkin menyebabkan kita kehilangan nalar atau akal sehat atau kepala dingin waktu hanya sesaat. Contohnya, kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi, lalu kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang, anjing lah, apalah. Padahal cuman hal yang kita salah pahami yaitu email. Contohnya di sini yang kedua ada kita sedang berkendara di jalan. Kemudian kendaraan kita disalip orang, serta-merta kita emosi dong dan marah-marah. Bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Padahal kita lagi pakai sepeda. Yang nyalip tadi itu pakai mobil Ferrari gitu. Tapi juga kekejar juga sih walau lagi macet ya. Iya benar-benar. Ketiga, misal istri mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami, dan tanpa berpikir panjang istrinya langsung ambil panci dan mengarahkannya ke suami dengan berkecepatan tinggi. Di semua contoh situasi tadi atau situasi yang ada di atas tadi yang saya bacakan, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawakan hasil yang positif? Enggak, itu semua tidak menghasilkan hasil yang positif. Malah akan menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, inilah yang dimaksud di dalam stoisme, agar kita hidup selaras dengan alam. Itu sebisa mungkin di setiap situasi hidup kita tidak pernah atau tidak kita berusaha untuk mengendalikan pikiran kita atau jangan sampai kehilangan nalar dan berlaku seperti binatang yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan dan dalam beberapa kasus benjol di kepala lain, artinya main fisik. Kadang kita emosian itu sangat berhubungan dengan main fisik ya. Kita lanjut, makhluk sosial. Selain memiliki nalar, stoisme percaya bahwa sifat alami manusia adalah social creatures atau makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika ini digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi. Seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal tetapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma juga kalau kita aktif secara sosial tetapi kita tidak menggunakan nalar dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Para filsuf Stoa menyadari sepenuhnya hal ini.
Dan pada filsafat Stoa atau nanti kita akan melihat bagaimana cara praktisi Stoisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai. Berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai, bahkan di antara orang yang kita anggap menyebalkan atau sudah musuhnya kita sekalipun. Oke, kita lanjut. Keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup atau interconnectedness, hidup selaras dengan alam, menuntut kita menyadari adanya keterkaitan atau interconnectedness di kehidupan ini. Stoisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan. Bagaimana jaring-jaring raksasa termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Oke. Interconnection ini mengingatkan gue dengan teori butterfly effect, ya. Yang dimana kejadian mikro atau kejadian kecil sekalipun bisa mempengaruhi kejadian besar. Kita lanjut. Contohnya kita injek kucing di jalan, ya. Injek kucing ini bukan lah sebuah peristiwa acak atau random. Nah, si kucing di situ karena memang sudah kebelet dan pada saat itu di titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat. Kemudian kita pas sedang lewat, ya, sedang melewati jalanan tersebut dan sibuk stalking media sosial mantan. Oke. Sampai kita tidak memperhatikan jalan. Terinjaklah kucing itu oleh kita. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal yang tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah Stoisme tidak mengharuskan adanya Tuhan atau dewi-dewi yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagian filsuf Stoa mengatribusikannya kepada Tuhan, sementara sebagian lainnya sekedar melihat alam semesta bagaikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum-hukum alam. Sama seperti konsep nalar di atas, tidak terlalu penting dari mana keterkaitan ini ada untuk kita biasa menjadikan Stoisme sebagai laku hidup yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait di jaring semesta ini dan semua peristiwa di dalam hidup menaati hukum dan aturan alam. Dunia sains modern mengenal the butterfly effect. Nah, ini yang gue maksud. Di dalam chaos teori mengingatkan saya pada interconnected di Stoisme. Oke, ada motor, bentar. Oke, singkatnya efek kupu-kupu. Oke, kita lanjut ke butterfly effect. Nah, oke, atau efek kupu-kupu. Apa sih efek kupu-kupu ini? Oke. Jadi efek kupu-kupu ini bertolak belakang kepada sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di Cina beberapa waktu kemudian. Oke. Efek kupu-kupu ini sering dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan chaos theory. Menurut sains, di dalam sebuah sistem non-linear seperti cuaca, perubahan kecil saja seperti kepakan sayap kupu-kupu di waktu dan tempat yang tepat bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang jauh lebih besar. Teori sains modern ini sesuai dengan interconnectedness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lebih. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita, coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Tidakkah kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita? Dan mungkin
kita akan menemukan hal-hal signifikan di hidup kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa sepele belasan atau bahkan puluhan tahun yang lampau. Misalnya bagaimana kita bisa ada di dunia karena selama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu kita dengan baik. Oke, kita contohnya sebenarnya kita itu hasil rantai panjang konsekuensi atau akibat dari sebuah peristiwa sepele belasan atau puluhan tahun yang lalu. Misalnya bagaimana kita bisa ada di dunia karena selama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu kita dengan baik. Bagaimana kita bisa mengandung kita? Bagaimana ibu kita bisa mengandung kita? Well, tidak perlu dijelaskan di sini harusnya ya gitu. Bapak nakal. Bagaimana terjadinya? Karena ayah dan ibu kita sebelumnya menikah. Mengapa mereka menikah? Karena sebelumnya mereka mungkin sudah pacaran bertahun-tahun. Bagaimana mereka awalnya bertemu? Karena dikenalkan oleh teman yang merasa mereka berdua akan cocok. Bagaimana teman ini tahu kedua calon orang tua kita? Karena dia kebetulan adalah teman kuliah mereka. Bagaimana orang tua kita bisa menjadi? Karena orang tua secara terpisah memilih atau dipaksa untuk kuliah di tempat hidup dan seterusnya. Maka jika dirunut atau kita menanyakan hal-hal sebelumnya yang mengapa, bagaimana atau mengapa, why, maka jika dirunut kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi dalam hidup kita, baik besar maupun kecil, dari tempat kita akhirnya bersekolah atau kuliah atau bekerja. Sempat kejadian kita ketinggalan kereta. Sebuah peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri atau isolated, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang harus tersambung. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio. Karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Karena keterkaitannya semua peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita, dan itu adalah bagian awal dari alam atau nature. Maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi itu sama aja kita melawan dengan alam. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Stoisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Melanjutkan contoh sebelumnya, marah-marah karena sepatu Jordan terbaru kita menginjak kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Lebih sia-sia lagi, marah-marah kepada sang empunya atau yang punya Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan, entah itu di kondisi negara kita dilahirkan atau kondisi kesehatan kita saat dilahirkan dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan dan tanda kutip alam. Jadi untuk apa disesali, ditangisi, dan disumpah serapah? Semua hal yang terjadi di masa lalu dan baru saja terjadi detik ini, termasuk sekarang saat kamu sedang membaca buku ini, terjadi mengikuti aturan alam. The butterfly effect, aturan alam. Semua peristiwa berkaitan. Dirunut peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kamu detik ini sedang membaca buku ini. Apa artinya filosofi ini kepada kita? Mengajarkan pasrah pada keadaan. Tidak sama sekali. Di bab berikut kita akan memahami mengapa penerimaan stoisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Mungkin itu saja yang bisa gue baca. Tadi kita sudah membaca tentang selaras dengan alam kita sebagai manusia. Pastinya kita dilahirkan ada peristiwa-peristiwa sebelumnya
di mana menghasilkan kita. Ya, jika peristiwa-peristiwa itu kita susun, hasilnya banyak. Jadi stoisme ini mengajarkan bahwa peristiwa itu tidak terjadi kebetulan, tetapi karena kesalahan dengan alam. Kita baca intisari bab 3. Dan jika ingin bahagia harus selaras dengan alam dan yang melawan alam. Manusia harus hidup selaras dengan alam. Jika ingin hidup yang baik, keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau saling terhubung, saling berhubungan. Semua peristiwa di alam ini, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Melawan atau mengingkari apa yang terjadi artinya keluar dari keselarasan alam. Jadi hidup selaras dengan alam, ya, dimana peristiwa yang kita alami atau peristiwa kebetulan sekalipun itu sebenarnya kalau kita dalami lagi itu enggak kebetulan. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita itu kodratnya atau alamnya itu, manusia itu dapat berpikir dan bisa menggunakan nalar atau rasio mereka untuk hal-hal kebaikan, kebenaran maupun kejahatan. Itu sendiri ada di pilihan kita sendiri. Dan juga manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia itu saling terhubung. Apalagi dengan adanya teknologi sosial media di saat ini, menjadikan manusia itu sangat-sangat terhubung. Dan tidak ada alasannya lagi manusia itu sekarang tidak terhubung. Mungkin itu sekian dari gue. Terima kasih yang sudah mungkin gabut dengerin gue atau nonton. Semoga gue bisa konsisten dan juga bisa baca buku ini sampai habis. Dan juga yang paling penting adalah gue bisa mempraktekkan hal-hal atau ilmu-ilmu yang penting di dalam buku ini atau di dalam buku Filosofi Teras. Salam bahagia. Semoga hidup kalian bahagia terus. Sekian dari saya. See you.